Ilkay Gundogan akhirnya buka suara terkait kepindahannya ke Barcelona. Ia mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan bertahan di Manchester City. Beberapa tahun terakhir Gundogan adalah sosok yang sentral bagi Manchester City. Musim lalu ia menjadi kapten City dan ia mengantarkan timnya meraih treble winners. Kontrak Gundogan di City habis di musim panas 2023 kemarin. Ia sempat ramai dikabarkan akan bertahan, namun di detik-detik akhir ia malah menerima pinangan Barcelona untuk pindah ke Spanyol. Kepada Bild baru-baru ini, Gundogan mengungkapkan alasan ia batal bertahan di Manchester City. Ia menyebutkan The Citizen terlalu lama memberikan harapan palsu, sehingga ia memutuskan cabut. Sejujurnya City menunggu terlalu lama sebelum mereka akhirnya intens membahas perpanjangan kontrak saya, ujar Gundogan. Gundogan sendiri tidak menyesal meninggalkan City. Ia menilai pindah ke Barcelona adalah opsi terbaik dalam karirnya. Ia menyebutkan bahwa bermain untuk Barcelona memberikan opsi terbaik baginya untuk melanjutkan karir. Pada akhirnya saya mendapatkan ending yang sempurna. Saya sudah sejak kecil bermimpi membela Barcelona dan saya datang di waktu yang tepat, ujarnya menambahkan. Manchester City diam-diam memiliki rencana yang menakutkan untuk menduetkan Erling Braut Haaland dengan penyerang yang sedang panas bersama Brighton Evan Ferguson. Pemain muda asal Irlandia ini menarik banyak minat setelah awal musim yang mengesankan, di mana saat melawan Newcastle United ia menjadi pemain termuda ke-6 yang mencetak hat-trick di Premier League. iNews mengklaim bahwa Manchester City sedang mempertimbangkan tawaran untuk Ferguson yang diperkirakan akan melampaui rekor transfer Inggris sebesar 115 juta pounds yang dipegang Moise Caicedo, mantan rekan tim Ferguson di Brighton bulan lalu yang memutuskan pindah ke Chelsea. Ferguson memiliki kontrak hingga 2028 dan Brighton tidak tertarik menjualnya. Hal itu berkat uang Chelsea yang begitu besar usai menggait Caicedo, sehingga disarankan Manchester City menyiapkan angka mendekati 150 juta pounds untuk menggoda The Seagulls agar mau menjualnya. Dengan adanya Erling Haaland dan Evan Ferguson di lini serang Manchester City, hal tersebut tentu merupakan sebuah prospek yang menakutkan bagi lini pertahanan klub-klub Premier League. Mengingat Ferguson masih memiliki beberapa tahun lagi untuk berkembang. Legenda sepak bola Rusia Alexander Mostofai memberikan komentar terkait keberhasilan striker Manchester City Erling Haaland memenangkan penghargaan UEFA Player of the Year. Mostofai menilai Lionel Messi menjadi pemain yang paling layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Erling Haaland menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di sepanjang musim lalu. Ia sukses memberikan dampak instan bagi Manchester City dengan mencetak 52 gol dari 53 penampilan. Ia juga berhasil membawa The Citizen memenangkan treble dengan menjuarai Premier League, Piala FA dan Liga Champions. Menilik performa apiknya di atas lapangan, rasanya wajar jika Haaland mendapatkan begitu banyak penghargaan. Bahkan belum lama ini striker asal Norwegia itu mendapatkan penghargaan UEFA Player of the Year. Menanggapi hal tersebut, Alexander Mostofai menilai Lionel Messi lebih pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Mostofai menyebut Messi gagal mendapatkan penghargaan tersebut karena meninggalkan Eropa demi melanjutkan bersama Inter Miami di Amerika. Saya akan tetap memberikan penghargaan tersebut kepada Messi tahun ini. Meski Haaland tampil bagus dan City memenangkan segalanya, saya tidak akan pernah menempatkan Haaland di samping Messi, kata Mostofai. Manchester City besutan Pep Guardiola selain selalu dituntut untuk terus menang, tapi juga bermain cantik. Namun hal yang berbeda akan terjadi di musim ini. The Citizen tampaknya akan lebih mengandalkan fisik. Pep Guardiola membawa sebuah ide dan visi baru ke Manchester City pada musim ini. Manajer asal Spanyol tersebut sepertinya ingin skuad The Citizen begitu kuat dalam duel-duel yang didukung dengan fisik mumpuni. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan transfer Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Mereka memutuskan untuk melepas para pemain berteknik tinggi seperti Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte dan pemain muda yang lagi bersinar Cole Palmer. Sebagai gantinya City mendatangkan Joško Gvardiol, Matheus Nunes, Jeremy Doku dan Mateo Kovacic. Fabio Capello yang pernah menangani timnas Inggris menilai dengan para rekrutan baru tersebut Manchester City seperti telah kehilangan identitasnya. Pep Guardiola disebut Capello bukan lagi pelatih yang mengagungkan permainan cantik,
dan menginstruksikan para pemainnya untuk mengambil inisiatif menyerang plus mendominasi permainan. Sebaliknya, City saat ini akan lebih banyak bermain dengan mengandalkan fisik di seluruh penjuru, bukan hanya di lini tengah. Federasi Sepak Bola Inggris mulai mencari nama untuk menggantikan Gareth Southgate untuk melatih timnas Inggris. Kini manajer Pep Guardiola masuk dalam radar. Dilaporkan Daily Mail FA melirik Guardiola. Pria Spanyol itu masuk radar menggantikan Southgate yang kabarnya akan cabut usai gelaran Piala Eropa 2024. Kontrak Southgate sendiri memang akan habis usai gelaran Euro tahun depan. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda kontrak pria 53 tahun itu akan diperpanjang lagi. Pep Guardiola kini melatih Manchester City dan masih terikat kontrak sampai 2025. Prestasinya cukup mentereng dengan terakhir membawa The Citizen meraih treble winners dengan menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions musim lalu. Total, pelatih yang juga sempat melatih Barca dan Bayern Munich itu memenangkan 15 trofi, termasuk 5 titel juara Liga Inggris, 2 trofi Piala FA dan 4 titel Piala Liga Inggris. Sebelumnya di Barcelona, Guardiola juga sempat membawa 3 gelar La Liga dan 2 trofi Liga Champions. Selain Guardiola, nama lain juga masuk dalam radar FA. Ada Eddie Howe, Mauricio Pochettino, dan Graham Potter. Namun 2 nama pertama kini sedang melatih Newcastle United dan Chelsea di Liga Inggris. Manchester City diyakini tidak akan mudah mengulang kesuksesan musim lalu. Hal tersebut dikatakan oleh Fabio Capello. Man City menutup musim lalu dengan merebut treble winners. Tim besutan Pep Guardiola itu juara di Premier League, Liga Champions, dan Piala FA. Menurut Capello, mempertahankan keberhasilan sejatinya selalu lebih sulit daripada merebut. Manchester City diyakini bakal kepayahan karena menurut Capello banyak tim yang semakin kuat. Saya pikir tahun ini akan sulit bagi Manchester City untuk memenangkan Liga Champions di lain waktu dan juara Liga Premier karena banyak tim yang sangat kuat. Saya pikir Arsenal, Manchester United, dan juga Newcastle United akan kesulitan di setiap pertandingan Liga dan Liga Champions, kata Capello. Lebih lanjut, Capello melihat manajer Pep Guardiola telah mendatangkan beberapa pemain baru dan menyingkirkan pemain yang tidak masuk rencananya. Saya telah melihat Pep Guardiola telah mengubah banyak pemain dan mengubah gaya. Dia memiliki lebih banyak pemain kuat dan lebih sedikit pemain teknis. Tetapi Pep Guardiola akan selalu menemukan solusinya. Semoga beruntung untuknya, ujar Capello.